era digital seperti sekarang, kita dikelilingi oleh berbagai perangkat canggih. Namun, tahukah Anda bahwa setiap sistem komputasi dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks selalu terdiri dari 3 pilar utama? Pilar-pilar tersebut adalah hardware, software, dan brainware. Pemahaman yang mendalam tentang ketiga elemen ini sangat krusial, bukan hanya untuk teknisi, tapi untuk siapa saja yang hidup di zaman modern ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan definisi, fungsi. Mari kita mulai. Dalam dunia teknologi informasi, komputer, atau sistem digital tidak bisa berjalan hanya dengan satu elemen. Ada 3 komponen utama yang saling terhubung agar sebuah sistem bisa bekerja dan bermanfaat. Hardware, software, dan brainware yang dalam konteks ini merujuk pada pemahaman atau komponen manusia. Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen beserta hubungannya. Pertama, hardware, perangkat keras. Hardware adalah semua bagian fisik dari komputer atau perangkat digital yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba secara nyata. Tugas utama hardware adalah mengeksekusi instruksi yang diberikan dan melakukan pemrosesan fisik. Hardware umumnya dibagi menjadi beberapa kategori. Perangkat input, alat untuk memasukkan data ke komputer, contoh keyboard, mouse, mikrofon. Perangkat proses, otak dari komputer yang mengolah data, contoh CPU atau prosesor. RAM. Perangkat output, alat untuk menampilkan hasil pemrosesan data, contoh monitor, printer, speaker. Perangkat penyimpanan, alat untuk menyimpan data secara permanen atau sementara, contoh SSD, hard disk, flash disk. 2. Software, perangkat lunak. Software adalah kumpulan instruksi, data, atau program yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk menjalankan perintah tertentu pada hardware. Berbeda dengan hardware, software tidak memiliki wujud fisik. Software umumnya dibagi menjadi sistem operasi OS, software utama yang mengelola hardware dan menjembatani hubungan antara hardware dan software lain. Contoh Windows, macOS, Android, Linux. Software aplikasi, program yang dibuat untuk membantu manusia menyelesaikan tugas spesifik. Contoh Google Chrome untuk browsing, Microsoft Word untuk mengetik, atau game. Software driver, program khusus yang membantu sistem operasi berkomunikasi dengan hardware tertentu. Kanta, driver, printer. 3. Brainware, komponen manusia. Dalam istilah teknologi, pemahaman atau komponen manusia ini disebut sebagai brainware. Ini adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan, mengatur, memprogram, dan memahami cara kerja sistem komputer. Tanpa adanya manusia yang memiliki pemahaman untuk menjalankannya, hardware dan software secanggih apapun tidak akan ada gunanya. Contoh tingkatan brainware berdasarkan pemahamannya. Sistem analis, orang yang memahami dan merancang sistem secara keseluruhan. Programmer, orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman untuk menciptakan software. Operator, user, pengguna biasa yang memiliki pemahaman dasar untuk mengoperasikan software dan hardware demi kebutuhan sehari-hari. Hubungan dan analogi sederhananya. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa menganalogikan ketiga hal ini seperti manusia dan handphone. Hardware adalah fisik HP-nya, layar, casing, baterai, kamera. Software adalah aplikasi di dalamnya, WhatsApp, Instagram, sistem Android. Pemahaman brainware adalah kamu sebagai penggunanya. Kamu tahu cara membuka HP, tahu cara mengetik chat, dan tahu cara mengambil foto. Hubungan timbal balik siklus kerja, hardware, software, dan pemahaman manusia brainware tidak bekerja secara terpisah, melainkan dalam sebuah siklus yang terus berputar. Prosesnya seperti ini. Input brainware ke software. Manusia memberikan perintah. Misalnya, kamu mengetik sebuah kalimat di keyboard atau menyentuh ikon aplikasi di layar HP. Translasi software ke hardware. Software menerima perintah tersebut
yang dimengerti manusia, lalu menerjemahkannya menjadi kode biner, angka 0 dan 1, yang hanya dimengerti oleh mesin atau hardware. Eksekusi hardware, processor, hardware, mengolah kode biner tersebut dengan kecepatan miliaran operasi per detik, lalu mengirimkan hasilnya ke layar monitor. Output dan feedback hardware ke brainware. Layar menampilkan teks yang kamu ketik. Manusia melihatnya, memahaminya, dan menentukan langkah selanjutnya. Pembagian lebih detail dan perkembangan modern. Dunia teknologi berkembang pesat, membuat ketiga komponen ini memiliki kategori yang semakin spesifik. Hardware. Bukan cuman komputer kuno. Dulu hardware identik dengan kotak komputer PC yang besar. Sekarang, hardware berkembang menjadi IoT, Internet of Things, perangkat sehari-hari yang ditanamkan hardware pintar, seperti lampu kamar yang bisa mati sendiri, kulkas pintar, atau jam tangan smartwatch. Sensor modern. Hardware sekarang dilengkapi sensor canggih, seperti sensor sidik, jari fingerprint, sensor wajah fasit, hingga sensor detak jantung. Software, dari lokal ke awan cloud. Kalau dulu kita harus membeli software dalam bentuk CD atau DVD untuk diinstal di komputer. Sekarang sistemnya sudah berubah. Cloud computing, komputasi awan. Software yang berjalan di internet tanpa perlu diinstal di memori lokal kita. Contohnya seperti Google Docs atau Spotify. AI and machine learning software yang tidak cuman mengikuti perintah kaku, tapi bisa belajar dari kebiasaan penggunanya. Seperti algoritma FYP TikTok atau rekomendasi YouTube. Pemahaman brainware di era digital. Di masa sekarang, pemahaman bukan lagi sekadar tahu cara menyalakan komputer, melainkan tentang literasi digital, keamanan digital, pemahaman untuk menjaga data pribadi, tahu cara membuat password yang aman, dan bisa membedakan mana informasi asli atau hoax atau phishing. Problem solving. Bagaimana manusia bisa menggunakan kombinasi hardware dan software yang ada untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih cepat. Apa yang terjadi jika salah satu hilang? Ada hardware and software tanpa pemahaman komputer atau HP. Secanggih apapun hanya akan menjadi pajangan atau benda mati yang tidak menghasilkan apa-apa. Ada pemahaman and hardware tanpa software. Kamu punya komputer canggih dan kamu tahu cara menggunakannya. Tapi di dalam komputer tersebut tidak ada sistem operasi kosong. Komputer tidak akan bisa menampilkan apapun selain layar hitam. Ada pemahaman dan software. Tanpa hardware, kamu tahu cara coding atau tahu cara mengedit video. Dan kamu punya aplikasinya, tapi kamu tidak punya komputer atau HP untuk menjalankannya. Semuanya hanya menjadi teori di kepala. Kesimpulan utama, sistem komputer atau teknologi digital tidak akan bisa berfungsi jika salah satu dari ketiga komponen ini hilang. Ketiganya membentuk satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung. Hardware perangkat keras merupakan tubuh atau fisik dari teknologi. Tugasnya adalah mengeksekusi perintah fisik dan menerima input serta menampilkan output. Contoh, komputer, HP, prosesor, layar. Software perangkat lunak merupakan jiwa atau pikiran dari teknologi. Tugasnya adalah menerjemahkan logika manusia menjadi instruksi yang bisa dipahami oleh hardware. Contoh, sistem operasi, aplikasi, AI, brainware. Pemahaman manusia merupakan penggerak utama atau otak di balik sistem. Manusia adalah pihak yang merancang, memprogram, mengoperasikan, dan mengambil manfaat dari kombinasi hardware dan software tersebut. Intisari, kemajuan teknologi bukan hanya soal membuat hardware yang semakin cepat atau software yang semakin pintar, melainkan juga tentang bagaimana meningkatkan pemahaman brainware manusia agar bisa memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak, aman, dan solutif untuk kehidupan sehari-hari. Itulah pembahasan komprehensif mengenai hardware, software, dan brainware. Melalui penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa
Secanggih apapun perkembangan hardware dan secerdas apapun inovasi software yang diciptakan, semuanya akan kembali pada peran kita sebagai brainware yang memegang kendali penuh atas arah pemanfaatannya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkuat pemahaman mendasar Anda tentang dunia teknologi informasi. Terima kasih telah menonton.